Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal-Injil waz-Zabur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajji qailaha min zulumatil kubur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqama manaral islami ba'da ad-duthur. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyami wad duhur, amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, terutama tamu kita yang datang dari Mesir, Syekh Sya'ban Abdul Fattah dan Syekh Muhammad Ahmad Hasan, Bapak Haji Sugito, para asatis lain. Alhamdulillah, di malam ke-19 bagi kita yang mengikuti sidang isbat, ya, malam ini kita sudah masuk pada malam ke-19. Sedangkan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah lebih dahulu malam ini sudah masuk malam ke-20. Katanya ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, tetapi insya Allah nanti NU dan Muhammadiyah Idul Fitrinya bareng sama-sama tanggal 1 Syawal, cuman harinya aja yang beda. Calon-calon penghuni surga yang ada di hadapan saya, amin. Calon-calon penghuni surga yang ada di hadapan saya, iya. Saya mengatakan bahwa yang ada di hadapan saya adalah calon-calon penghuni surga karena didasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan." Sesungguhnya surga itu punya pintu. Di antara pintu surga itu ada yang disebut dengan ar-Rayyan. Buat siapa ar-Rayyan itu dibuka? Ternyata pintu surga ar-Rayyan itu dibuka lebar-lebar. Yadkhuluhu minhus shaimuna yaumal qiyamah. Ternyata ar-Rayyan itu dibuka nanti lebar-lebar untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan ketika pintu ar-Rayyan itu dibuka, kita, istri, anak, cucu, sahabat, teman, jamaah sudah berkumpul di pintu ar-Rayyan untuk masuk ke dalam surga bersama-sama, amin. Karena dalam Al-Quran itu ada surah namanya Az-Zumar. Apa artinya Az-Zumar? Rombongan. Karena memang nanti ada orang-orang yang masuk surga tidak sendiri tapi rombongan. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Nanti ini yang ada di hadapan saya, ada istrinya, ada anaknya, masuk surga melalui pintu ar-Rayyan. Begitu masuk surga, apa yang pertama kita ucapkan? Wa qalu alhamdulillah. Semuanya kita bilang alhamdulillah. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa ciri-ciri penghuni surga?
Saya tanya dulu, mau nggak dikasih tahu? Mau nggak dikasih tahu? Kayaknya kurang semangat nih. Tenang, terawihnya 8 rakaat. Jadi tenang saja ya. Mau nggak dikasih tahu ciri-ciri penghuni surga? Bu, yang di belakang mau nggak? Nah, ini mumpung saya lagi dikasih kesempatan, saya kasih tahu nih sama jamaah sini. Kalau nggak sama jamaah sini nggak saya kasih tahu nih. Ini beneran saya nggak ngambil untung nih. Ternyata ciri-ciri penghuni surga itu Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kita dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Surah Az-Zariyat surah ke-51. Di situ disebutkan ciri-ciri penghuni surga. Saya tidak sebutkan semuanya, tapi paling tidak ada 3 hal yang berkaitan dengan orang yang bertemu dengan bulan puasa, kemudian dia beribadah di bulan puasa sampai akhirnya dia memiliki ciri-ciri yang akan menjadi pewaris-pewaris surga. Siapa di antaranya? Surah apa? Az-Zariyat ayat berapa? 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Yang pertama nih, cirinya ada pada diri Anda semua nih. Ya. Karena ciri penghuni surga yang pertama, innahum kanu, sesungguhnya mereka penghuni-penghuni surga, kanu dahulunya, qabla zalika, sebelum mereka masuk surga, muhsinin, ternyata penghuni-penghuni surga itu muhsinin. Apa? Siapa muhsinin? Muhsinin itu orang yang apabila melakukan kebaikan, yang pertama dia dapat pahala dari kebaikannya, dosa-dosanya diampuni karena kebaikannya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Yang ketiga, orang yang muhsinin itu jika dia melakukan kebaikan maka pangkat derajatnya diangkat oleh Allah. Yang keempat, orang yang muhsinin itu jika dia melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Tetapi ternyata orang yang muhsinin itu bukan hanya kalau dia melakukan kebaikan dia mendapatkan pahala, bahkan di bulan ini mudha'af wa amaluhu mudha'afun, amal-amalnya dilipat gandakan. Orang yang muhsin bukan cuma melakukan kebaikan dapat pahala, dosanya diampuni, pangkat derajatnya diangkat, hidupnya semakin berkah, bukan, tapi orang-orang yang muhsinin itu kebaikan-kebaikannya dirasakan juga oleh orang lain. Artinya orang yang muhsin itu sudah pasti orang yang memiliki ketakwaan personal dan ketakwaan sosial. Kemudian istilah ini lebih kita kenal dengan hablum minallah wa hablum. Iya. Karena orang yang muhsinin itu ukurannya apabila dia bisa melakukan 10 perintah Allah. Ternyata 10 perintah Allah ini Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 36. Nah, dari 10 perintah Allah ini kalau kita baca ternyata hanya 1 yang ada kaitannya dengan Allah, sisanya ada kaitannya dengan manusia. Mohon maaf, artinya ada orang yang ngaku dirinya suci, dirinya soleh, ketika dikaitkan amalnya dengan Allah ternyata belum soleh ketika amalnya dikaitkan dengan sesama manusia. Allah abadikan 10 perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat berapa? Bu, ayat berapa Bu? Pak, ayat berapa Pak? Surah An-Nisa ayat 36. Diingat, nanti di akhir tausiah ada kuis dari saya. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh cuma-cuma. Ya, cuma sampai bandara. Baik. Ya, 10 perintah Allah yang Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 36.
hanya satu yang ada kaitannya dengan Allah, sisanya terhadap sesama manusia. Artinya ada orang yang ngaku dirinya suci, soleh, ternyata kalau dikaitkan amalnya dengan Allah, ketika dikaitkan dengan amal terhadap sesama manusia, no. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembah Allah, sudah, jangan sekutukan Allah. Alhamdulillah, sudah soleh Anda, sudah suci belum? Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, bagaimana amal kita dengan ayah dan ibu kita? Wabizil kurba, bagaimana dengan kerabat? Ada orang yang makin kaya tapi kerabatnya makin miskin. Wal yatama wal masakin, alhamdulillah uang sudah banyak, rekening sudah banyak, tapi bagaimana kebaikan kita dengan anak-anak yatim dan orang miskin? Wal jarizil kurba wal jarizil kurba wal jaril junub, bagaimana dengan tetangga dekat? Ayo, bagaimana dengan tetangga yang jauh? Udah soleh kita. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Makanya puasa ini, mohon maaf, ini puasa, ini bukti bahwa Allah perintahkan kita membangun kesalehan spiritual dan membangun kesalehan sosial. Apa buktinya? As-saumul li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan balas puasa itu. Tetapi puasa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, tidak akan diterima oleh Allah hatta tuadda zakatul fitri, sampai orang yang puasa membayar zakat fitrah. Puasa karena siapa? Allah. Zakat buat siapa? Buat 8 asnaf. Apalagi sekarang ada wakaf. Saya kebetulan kantornya di sana tuh, di paling depan. Kantor saya paling depan. Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI. Saya diamanatkan jadi ketua badan wakaf. Ini kalau wakaf berkembang Pak, kemudian wakaf jadi mesin pertumbuhan ekonomi umat, insya Allah angka kemiskinan menurun. Amin. Walaupun sekarang ada yang bilang angka kemiskinan menurun. Iya, menurun dari bapaknya ke anaknya ke cucunya. Baik. Yang kedua, siapa ciri penghuni surga? Ada pada diri Anda ini. Di bulan Ramadan ini ternyata kita bisa lihat ciri-ciri penghuni surga yang kedua. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu di malam hari tidurnya sedikit. Nih. Mohon maaf nih, biasanya Pak, kalau azan subuh dikumandangkan, mohon maaf nih, anak kita biasanya sudah bangun belum? Di luar Ramadan, kalau azan dikumandangkan biasanya anak kita sudah bangun apa belum? Belum. Tapi sekarang bulan Ramadan, anak-anak kita lagi tarhim. Tahu tarhim enggak? As-salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Anak kita pasti udah bangun di bulan Ramadan, betul nggak? Bahkan ibu bilang sama anaknya, cepetan, bentar lagi subuh. Ciri penghuni surga, malam hari tidurnya berkurang. Itulah kita. Alhamdulillah. Ada yang bilang ibu-ibu, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya malam hari tidurnya sedikit, tapi begitu subuh selesai tidur sampai asyar. Waduh, gak boleh. Ciri yang ketiga, kita mau sholat. Ciri yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri penghuni surga, semuanya ada pada diri Anda di waktu-waktu sahurnya. Bukan cuma makan Pak, besok sahur pakai apa? Betul,
ketika kita sahur ada barokah. Tapi ciri penghuni surga yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Bisa jadi istighfar yang dibaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bisa jadi bapak baca istighfarnya, istighfar yang disebut sama Nabi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bisa jadi juga Bu, istighfar yang ibu baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Bisa jadi juga kita kepingin anak-anak kita jadi orang-orang yang sukses, pemimpin di zamannya. Rumah kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Istighfar yang kita baca, istighfarnya Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pak, 3 ciri itu saya lihat ada pada diri kita ketika Ramadan itu tiba, kemudian kita manfaatkan, maka Anda semua menjadi calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan bukan hanya jadi calon penghuni surga, bertemu dengan Lailatul Qadar, Ramadan meninggalkan kita. Kalau sekarang kita bersama Rasul, maka selamanya juga kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.